Terima kasih Bapa. Kami rindu terus mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, kami dapat membawa api Tuhan itu. Jangan biarkan padam Tuhan, karena api kemuliaan itu kami perlu di dalam hidup dan pelayanan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kota Manado ini dan sekitarnya. Karena itu Engkau terus berbicara Tuhan bagi hamba-hamba-Mu di kota ini Tuhan. Biarlah pelayanan kami menjadi pelayanan yang berdampak bagi kerajaan Allah dan menggetarkan kerajaan iblis Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Urapi kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami, berbicara bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Iya, terima kasih buat undangannya dan kepercayaannya kepada saya boleh melayani. Ya, puji Tuhan saudara. Saya ini kemarin baru dari Batam. Kita juga ada seminar hamba-hamba Tuhan 3 hari di sana. Jadi saya ini kemarin makan siang di Batam, makan malam di Jakarta, makan pagi di Manado. Ya, tapi ya saya tidak mau lelah. Saya pengen api itu terus berkobar. Ya, saudara, cuma mampir sebentar di Jakarta ketemu anak karena anak saya ulang tahun. Ya, lalu anak saya bilang, "Mami, kita nggak pergi makan?" "Nggak bisa deh, Mami, ini malam ini mau terbang ke Manado." "Iya, iya." Kalau mau ditanya hati, saya pengennya di mana? Di Jakarta, ke mall, makan malam dengan anak karena ulang tahun. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak mau lelah bagi pekerjaan Tuhan. Ya, sebenarnya banyak yang lebih enak untuk saya lakukan secara daging. Tetapi saya tahu hari-hari ini kita ada di hari-hari yang terakhir. Dan saya ingin saudara kita semua hamba-hamba Tuhan semakin giat menjelang hari-hari Tuhan yang mendekat. Kemarin juga di Batam, puji Tuhan, dari kepulauan semua pendeta-pendeta hadir saudara. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Ya, dan saya percaya buat apa kita melayani kalau sudah tidak ada api. Ya, ini aja saya kena lampu aja sorot banget loh, panas ya. Apalagi kalau kena api Tuhan pasti terbakar, amin. Nah, puji Tuhan, saya ngomong gitu agak dikecilin lampunya ya. Panas loh saudara ya, kena lighting itu panas. Apalagi kalau kena api Tuhan tuh harusnya kita semakin panas ya. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari langsung saja kita buka. Saudara, korban persembahan pada zaman dulu bangsa Israel ya, mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bahkan di awal pertama kali ya, di kemah pertemuan, ketika Musa mempersembahkan korban dan melepaskan berkat pertama kalinya untuk bangsa Israel, disitulah api Tuhan turun. Dan sejak saat itu Tuhan berkata, jangan sampai api itu padam. Coba kita lihat dulu bersama ya, kita buka bersama Imamat pasal 9. Imamat pasal 9 ayat yang ke-23. Imamat 9 ayat 23 dan ayat 24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Saudara, ketika Musa dan Harun mempersembahkan korban, di sana dikatakan api itu keluar dari mana? Ya, dan ayat 24 keluarlah api dari, jadi bukan manusia yang bikin api itu kan.
Tapi keluarlah api itu dari hadapan Tuhan. Berarti api itu dari Tuhan. Dan dikatakan ketika semua bangsa Israel melihat api itu keluar, mereka itu terperanjat, mereka kagum melihat api kemuliaan Tuhan, dan dikatakan mereka bersorak-sorai. Kenapa? Karena ketika ada api yang membakar korban, itu artinya Tuhan hadir. Api berbicara kehadiran Tuhan. Api berbicara penyertaan Tuhan. Kalau mereka mempersembahkan korban lalu tidak ada api, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Berarti Tuhan tidak berkenan. Ketika kita melayani Tuhan, pertama kali kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, saya percaya kita semua mengalami api kebangunan rohani di hidup kita. Tapi sayangnya sekarang banyak sih pendeta yang tidak mengalami Tuhan, tapi melayani. Tapi dia belum pernah mengalami Tuhan. Saudara pernah ketemu? Di Jakarta banyak, di sini tidak ada. Ya, di Jakarta banyak saudara. Ini ya baru pulang dari Amerika, lulusan Amerika, ya sekolah ekonomi, lalu gantiin bapaknya jadi gembala. Tapi belum mengalami Tuhan. Tapi melayani. Kenapa kita perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan? Karena disitulah kita akan mengalami api yang pertama kali. Ketika kita mengalami api kemuliaan Tuhan, setelah itu saya mau tanya, ketika kita mengalami api Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, api itu bisa padam enggak? Bisa? Ya, bisa saudara, sangat bisa. Makanya Tuhan berulang kali berkata kepada Musa, jaga api itu jangan sampai padam. Tapi sekarang di gereja banyak orang bawa api asing. Ada nggak api asing? Ada. Di Jakarta itu saudara pelayan Tuhan syaratnya para singers WL itu lingkar pinggangnya harus sesuai ukuran. Jadi kalau dia gendut nggak boleh naik. Ya benar, ada saudara. Saya pernah pelayanan di sana. Jadi kalau singers itu seragamnya sudah tidak muat, maka dia tidak boleh pelayanan. Harus langsing dulu, nge-gym dulu, baru dia boleh naik. Yang kayak gini-gini nih api asing di gereja. Hati-hati loh saudara, karena kita pikir kalau singersnya itu menarik, itu akan menarik hadirat Tuhan. Ya, padahal yang kayak gitu banyak yang akhirnya bersinah. Lalu pendetanya selingkuh sama singersnya, saking langsingnya. Tapi di sini tidak ada pendeta yang selingkuh. Insya Allah. Hati-hati loh, saudara, hati-hati. Kita melayani Tuhan tuh jangan bawa api asing. Ya, seringkali kita pikir itu, kita lalu dengan cara-cara kita, bagaimana caranya supaya jemaat bertambah. Tapi nggak ada yang duduk di kaki Tuhan dan minta hikmat Tuhan. Sekarang ini semua orang dengan kekuatan logika, dengan kekuatan pengetahuan berusaha untuk membangun sebuah pelayanan dan mempertahankannya. Tapi mereka lupa bahwa hanya api yang dari Tuhan itu yang akan menarik banyak jiwa. Amin saudara. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Ya. Sekarang pada berlomba-lomba di Jakarta, nggak di sini. LED yang 4 dimensi. Luar biasa. Jadi kalau pengkhotbahnya khotbah tentang Yesus itu di Bukit Golgota, lalu ditayangkan itu di belakang Bukit Golgota. Jadi saya berdiri seperti benar-benar di Bukit Golgota, hidup gambarnya. Itu semua gereja beli saudara. Puluhan miliar loh harganya. Saya mau tanya, lalu kalau LED begitu ada hadirat Tuhan? Apakah itu menjamin hadirat Tuhan turun? Jangan menggantikan pelayanan api Tuhan di gereja dengan api-api asing. Makanya banyak orang masih tetap pelayanan tapi sudah mati secara rohani. Nggak percaya baca ayatnya, Imamat pasal yang ke-10.
Ayat yang pertama, setelah Musa dan Harun berdiri mempersembahkan korban, lalu api keluar dari hadapan Tuhan membakar menghanguskan korban. Tiba-tiba anaknya Harun, kita lihat kematian Nadab dan Abihu, saudara. Ayat yang pertama, Imamat 10 ayat yang pertama. Tolong ditayangkan ya firman Tuhan. Kalau enggak saudara boleh baca di Alkitab masing-masing. Nah, karena banyak orang yang sudah jarang baca Alkitab, kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat 2, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, ayat 3, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Waktu api Tuhan turun, Nadab dan Abihu mencoba menambahkan bara yang lain ke dalam api itu. Mereka berpikir dengan trik-trik yang mereka buat, dengan sesuatu yang mereka lakukan tuh bisa menambah kemuliaan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan murka karena mereka membawa api asing. Tanpa kita sadari, saudara. Ya, sering kali kita pun di dalam pelayanan membawa api asing. Mari kita berdoa ketika saudara berkhotbah, ndak usah cari-cari bahan apa ya yang kira-kira nanti bikin nanti jemaat ketawa, nanti apa yang bikin nanti gini, nanti khotbah saya jadi menarik. Duduk di kaki Tuhan. Ya, waktu Tuhan mengurapi kita dengan apinya, saudara itu nggak perlu yang aneh-aneh. Jaga hidup saja. Ya, makanya saudara, banyak orang tanya sama saya, Bu, gimana ya biar bisa khotbah kayak Bu Debbie itu loh. Kalau khotbah orang lain, orang banyak yang dengar. Tolak ukurnya kita khotbah itu bukan banyak yang dengar, tapi berapa yang bertobat. Amin. Ya, dia bilang, iya saya tuh dengar Bu, orang-orang di jamaat Tuhan bahkan mereka bertobat. Kenapa ya Bu? Coba Ibu kasih saya tips untuk saya bisa berkhotbah begitu. Saya bilang gampang aja. Khotbahkan yang kamu hidupi, hidupi yang kamu khotbahkan. Kenapa khotbah kita, pelayanan kita menjadi tidak berkuasa? Karena di mimbar dan di bawah mimbar tuh hidupnya beda. Di atas mimbar kudus semua. Ya. Iya. Di atas mimbar, ku mau sepertimu Yesus. Ya. Malaikat bilang bercanda. Ya, padahal di bawah hidupnya kayak setan. Tapi di atas ngomong, ku mau sepertimu Yesus. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan berdiri di mimbar, tapi di bawah dia selingkuh. Ya, berapa banyak singers WL di gereja, kalau nyanyi hebat, ternyata bersinah, jadi pelakor. Sekarang banyak kan, ibu gembala selingkuh sama pemain musik. Bapak gembala selingkuh sama singer, sama WL. Nggak usah angkat tangan. Nggak usah. Ya, kalau ada yang angkat tangan nanti kita baptis ulang. Rendam berapa menit? 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Jangan main-main dengan Tuhan, saudara. Allah yang kita layani itu Tuhan yang kudus. Kita bisa pencitraan di depan manusia, tapi kau tidak bisa pencitraan di depan Tuhan, karena matanya itu melihat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, ketika Nadab dan Abihu mencoba membawa sesuatu, saya juga nggak tahu apa maksud mereka. Mungkin karena mereka terkagum melihat api Tuhan yang dahsyat, mereka mau coba tambah perbaraannya ke api yang Tuhan beri itu. Ternyata bara mereka itu tidak kudus dan Tuhan tidak suruh itu. Tuhan nggak suruh.
Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan tuh yang tidak disuruh Tuhan dia bikin, yang disuruh Tuhan tidak dia bikin. Tuhan cuma bilang apa? Kuduskan dirimu, ya. Kalau engkau hidup menurut ketetapanku, menurut firmanku, maka aku akan menyertai engkau. Cuma itu yang Tuhan suruh, tapi pendeta hamba Tuhan nggak lakukan. Yang aneh-aneh dia lakukan, ya. Yang tidak disuruh Tuhan, singers harus langsing. Ya, orang tanya sama saya, Bu, itu WL-WL-nya ibu di mesbah doa kok gendut-gendut? Saya bilang iya, karena Tuhan itu suka dengan lemak. Ketika berbau lemak, Tuhan cium, langsung api menyambar. Ya, tapi jangan menjadi pembelaan diri kita yang gendut-gendut. Puji Tuhan, Tuhan suka sama saya. Kagak. Ya, lemak kambing domba disukai Tuhan, lemak manusia kedagingan. Ya, saya bilang saya sama suami sekarang itu lagi menurunkan badan. Bukan supaya umur panjang, bukan. Saudara, diet, hidup sehat, olahraga bukan untuk umur panjang, untuk hidup sehat. Karena umur itu di tangan Tuhan. Ya, ada atlet gym tiap hari latihan di gym, matinya ketiban alat berat. Loh iya loh, muda, sehat, ototnya kering, nggak ada lemak, matinya ketiban alat berat. Jadi kalau saudara olahraga, makan sehat, jangan sombong. Saudara pikir saudara umur panjang, kagak. Ya, saya dengan suami menurunkan berat badan. Kenapa? Karena hidup ini sudah berat. Pergumulan hidup pun berat. Jadi kalau badan kita berat, semakin berat hidup ini, ya. Dan juga nanti kalau pengangkatan, malaikat malas ngangkat kita, berat. Hati-hati ya, hati-hati. Saudara, Nadab dan Abihu itu mencoba membawa sesuatu yang mereka mungkin niatnya baik loh, baik enggak? Mau ditambah bara, kalau ada api kita tambah bara, tujuannya supaya apa? Apinya lebih besar, ya. Mungkin mereka pikir supaya apinya lebih besar dan lebih lama, jangan sampai mati. Mereka nggak tahu itu api dari Tuhan. Api dari Tuhan itu hanya dijaga dengan kekudusan. Makanya Musa berkata kepada Harun, dia bilang apa? Ayat 3, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Kalau tidak kudus jangan coba-coba, saudara. Kita sebagai pelayan Tuhan, kuduskan dulu hidup kita. Jangan kau bermain-main dengan Tuhan. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tuh tahu. Seorang ibu gembala telepon saya, Bu, suami saya itu tidak pernah khotbah tentang kekudusan. Saya suruh dia khotbah tentang kekudusan. Saya bilang, Pak, kamu kan gembala, khotbah tentang kekudusan, kamu harus persiapkan jemaat untuk masuk menjadi mempelai Kristus. Suaminya bilang, gak usah kamu urus-urus saya, kan saya gembala, kenapa kamu atur-atur saya? Satu kali saya ketahuan, Bu, ternyata suami saya ini selingkuh sama pengerja di gereja. Lalu saya marah, Bu, saya bilang, oh ternyata ini penyebabnya, makanya kamu tidak pernah mau khotbah tentang kekudusan. Betapa jahat kamu, Pak. Bapak gembala ngomong apa? Terus maumu apa? Kalau sampai jemaat tahu saya selingkuh, kamu mau makan apa? Kita nih dapat uang hidup nih dari gereja. Jahat nggak, saudara? Jahat orang kayak begini nih. Ya, ini orang perlu dimusnahkan. Loh benar, saudara. Jangan main-main loh, jangan main-main. Kau dapat uang dari gereja, dari persembahan, hitung perpuluhan, dengan rakus. Kadang kita nikmati uang dari Tuhan, tapi kita nggak bisa dipercaya jadi hamba Tuhan. Kita bawa api yang asing, kita nggak turuti apa yang Tuhan mau. Cuma satu Tuhan minta, hidup dalam kekudusan. Ya, jaga api itu. Pelayanan kita itu selalu dimulai dari dalam pribadi dan keluarga. Tapi hari ini banyak pendeta di keluarga hancur, hidupnya nggak bener. Dia selingkuh sama istrinya, nggak omongan, tapi masih tetap jadi gembala sidang. Banyak, saudara. Dia pikir Tuhan itu nggak tahu. Heran ya, saudara, pendeta ya selingkuh dan dia nyaman aja pelayanan.
Ya, kalau orang kerasukan setan, itu setan kerucuk biasa. Yang kesetanan tingkat tinggi itu, kau bersinah, kau penipu, kau kepahitan tapi masih tetap pelayanan dan merasa itu aman. Itu kesetanan tingkat tinggi. Karena kau merasa baik-baik saja, padahal dalam dirimu itu udah setan semua. Nggak apa-apa ya saya ngomong setan-setan ya. Siapa suruh undang saya? Udah bukan waktunya lagi khotbah yang enak-enak, apalagi depan para pelayan Tuhan begini. Ya, saudara, jahat loh kadang-kadang manusia itu. Dia pikir Tuhan nggak tahu apa yang dia buat. Beresin dulu hidup pribadimu, beresin dulu rumah tanggamu, keluargamu, baru engkau tuh melayani. Ya, baru melayani. Jangan berani melayani di mimbar ini kalau hidupmu belum beres. Apa yang mau kita persembahkan sama Tuhan? Ya, Nadab dan Abihu tidak mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, tapi mencoba membawa sesuatu di mezbah Tuhan. Membawa perbaraan yang dia bawa sendiri. Ya, dengan kekuatannya sendiri, dengan cara pikirnya sendiri. Mari kita menjadikan standar firman Tuhan sebagai tolak ukur dalam pelayanan kita. Amin, saudara. Supaya murka Tuhan gak turun. Bayangkan loh, langsung mati. Padahal ini anaknya siapa? Harun. Harun pelayan Tuhan bukan? Iya, dia dengan Musa yang mempersembahkan korban. Gak peduli saudara, mau anak pendeta, mau siapapun, mau istri pendeta, mau suami pendeta, kalau hidupmu gak kudus dan engkau membawa sesuatu yang asing di hadapan Tuhan, binasa. Hari-hari ini banyak gak yang seperti Nadab dan Abihu? Banyak. Mereka tidak memberi hidupnya kepada Tuhan, tapi mencoba membawa sesuatu bagi Tuhan. Mati saudara. Mungkin kita tidak langsung mati secara fisik, karena ini zaman perjanjian baru. Tapi mati rohaninya. Tapi masih tetap pelayanan lancar, masih diundang, masih jadi gembala, masih jemaatnya masih banyak, iya. Tapi gembalanya mati rohani, jemaatnya pun semua mati rohaninya. Tapi ke gereja tiap hari Minggu, cuma istrinya 2. Ya, hidup rumah tangganya nggak karu-karuan. Anaknya narkoba, di Jakarta banyak. Pelayanan yang seperti apa yang sedang kita bangun? Ya, jangan biarkan api Tuhan dalam diri kita tuh padam, dan tapi kita pikir kita masih ada api kok, padahal itu api yang kita buat sendiri. Kita masih sibuk pelayanan, tapi kemuliaan Tuhan, pengurapan Tuhan sudah nggak ada dalam hidup kita. Bahkan penyertaan Tuhan sudah nggak ada dalam hidup kita. Itu sangat berbahaya. Saudara, saya pengen kita sama-sama belajar. Ya, ketika Daud menjadi raja atas Yerusalem, saudara, atas Israel, kita lihat bersama apa yang Daud pesankan kepada Salomo. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9, saudara. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Pada zaman itu raja di Israel adalah seorang yang bertugas membawa rakyat ini untuk terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Daud itu akan lengser dari kedudukannya, lalu Salomo akan menggantikan dia sebagai raja. Dia berpesan saudara kepada Salomo anaknya. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Ya, kita baca bersama, kalau sudah boleh ditayangkan. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9, saudara. Sudah? Iya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan itu bisa membuang kita, enggak saudara? Bisa. Ya. Tapi banyak orang mengajarkan sekarang, oh enggak, kita ini sudah zaman kasih karunia, walaupun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita kok. Tuhan tuh nggak pernah membuang kita. Dia sayang sama kita, biar kita selingkuh, dia tetap sayang, Bret.
Ya, jangan kau memutarbalikkan firman. Ya, perjanjian lama itu tidak pernah dihapus, saudara. Kita belajar dari hukum Taurat, kita belajar dari perjanjian lama, sebab Tuhan, kita bisa pelajari sifat Tuhan dari perjanjian lama. Tuhan itu punya dua sisi. Yang satu sisi dia penuh kasih, kasih karunia, pengampunan, kesetiaan, kasih. Tetapi di satu sisi dia Allah yang murka, yang menghukum dan bisa membinasakan, bahkan bisa membuang orang yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Daud, saudara, mau lengser dari kedudukannya karena sudah tua, ya, dia berkata kepada anaknya begini, ya, dia bilang, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Ini satu ungkapan yang sangat luar biasa. Pernahkah kita berkata kepada anak-anak kita, jangan sampai engkau tuh jauh dari Tuhan. Mami ini loh sudah menjadi bukti bagaimana kemuliaan Tuhan tuh menyertai hidup mami sama papi. Kamu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kenal Tuhan yang mami sama papi sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, kita melayani Tuhan diawali dari keluarga dulu. Bagaimana kita suami istri hidup rukun bersama. Di sini ada nggak para pelayan Tuhan, pendeta yang kalau berantem, ya satu hari satu malam nggak omongan? Nggak ada? Puji Tuhan, orang Manado ini luar biasa semua ya. Luar biasa. Ya, nggak pernah berantem ya? Nggak pernah berantem? Oh, kalau nggak pernah saya pulang sekarang. Sudah kudus semua, buat apa lagi khotbah? Ya, saudara, ya jangan munafik kita jadi hamba Tuhan. Memang kita pasti ada ketidakcocokan suami istri. Salah paham iya. Ya, bertengkar pun iya. Tapi kalau kau bertengkar, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, nomor satu. Kalau kau marah, jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu terhadap istri, terhadap anakmu. Yang kedua, ya jangan sampai matahari terbenam, amarahmu belum padam. Kalau saudara termasuk hamba Tuhan yang sampai hari ini berantem 3 hari 3 malam gak omongan, saya nggak tahu saudara hamba Tuhan atau hamba setan. Loh, benar saudara. Kalau kita hamba Tuhan yang jiwa kita dipenuhi firman Tuhan, harusnya tidak seperti itu loh. Ya, kita marah 1 menit aja, ini hati udah panas kalau ada api Tuhan. Amin. Panas hati kita, kenapa? Aduh, ndak sejahtera. Aduh, aku kok marah ya sama suamiku ya. Aduh, mau tarik nafas aja susah. Aduh, ini ndak berkenan ini. Saya tuh nggak berani tidur malam kalau lagi jengkel sama suami saya. Ya, misalnya kami sore itu atau malam itu salah paham, ya saya nggak berani tidur. Karena saya takut nanti saya tidur. Orang kalau marah-marah tidur biasanya mimpinya jelek, ketemu setan. Mimpi ketemu kuntilanak, dicekik, mati, masuk neraka kau. Ya enggak? Daud berkata, di pembaringanku pada waktu malam, aku menyelidiki hatiku. Aku koreksi hatiku. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, aku minta Tuhan beresin hidupku Tuhan. Ya, buat apa saudara pelayanan kalau di rumah tangga hancur? Marahan, saling maki, enggak bicara 3 hari 3 malam. Kau sakit jiwa. Sekarang banyak pendeta sakit jiwa. Oh iya loh saudara. Di dalam diri manusia itu kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu kita marah, yang terganggu itu apanya? Jiwa. Ya, kan ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau orang marah itu dalam jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Berarti kalau orang marah yang diganggu pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Karena dia pikirannya marah, lalu perasaannya jengkel, kehendaknya, lihat saja, tidak saya siapin makan kau. Iya enggak ibu-ibu? Tapi ibu-ibu di sini kayaknya semuanya baik. Haleluya ya. Suaminya lagi dia jengkel, berantem, tetap disediain bubur Manado, disediain tinutuan, mie cakalang, kasih sianida sedikit. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena sakit jiwa. Ya, saudara marah, itu saudara lagi sakit jiwa loh. Tapi stadiumnya masih awal.
lo bener. Ya, masih awal. Kalau kita ini menguasai jiwa kita penuh dengan firman Tuhan, maka tidak ada tempat bagi setan dalam jiwa kita. Orang marah itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, maka saya dulu ceritakan, saya pernah tuh lagi pelayanan, saya suruh suami saya jemput. Saya jemput ya, iya udah deket, kamu keluar aja di depan rumah. Jadi saya enggak usah masuk, karena rumahnya dalam gang, saya keluar agak di depan jalan. Panas sekali saudara. 5 menit pertama saya masih bisa, haleluya, puji Tuhan. Tuhan dahsyat, ajaib. Ya, sambil nyanyi masih bisa, semua baik, semua baik. Matahari semakin menyinari kepala saya. Dia bilang tinggal 5 menit, saya telepon, saya katanya tinggal 5 menit. Iya, ini ternyata putar balik, macet banget. Sabar ya, sabar. 10 menit enggak datang. Keringat mulai bercucuran. Ya, mulai bercucuran saudara. Mulai, roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, 15 menit saya tunggu kepanasan. Saya mau masuk lagi ke rumah itu udah malu, saya udah pamit. Akhirnya dia datang saudara. Dia datang naik mobil. Ya, saya dengan hati yang marah, kecewa. Apakah saya buka pintu mobil lalu saya bilang, halo sayang, I love you. Ya, yang ada apa, saya masuk, saya banting pintunya. Ngomong cuma 5 menit loh. Kamu tahu nggak aku kepanasan, nih bajuku sudah basah semua. Untung suami saya itu orang Solo. Dia cuma diam ngomong gini, ya kan aku nggak ngerti putar baliknya ternyata macet. Di Jakarta kalau macet perjalanan setengah jam bisa jadi 2 jam. Ya saya bilang, tapi kan harusnya kamu nggak usah suruh saya keluar. Dia diam nyetir. Di jalan tol saudara, mobilnya lari mau 200. Saya lihat, waduh, sakit jiwa suami saya. Iya, orang kalau marah terganggu jiwanya, pikiran, perasaan dan kehendak. Biasanya nyetir di dalam kota itu hanya 100, paling banter 120. Tapi karena sakit jiwa, dia juga marah. Tapi dia nggak bisa lampiasin dari kata-kata. Ya kalau kita orang Sulawesi bisa berkata-kata. Nah orang Solo, ya dia pendam di hati, tapi kelakuannya juga berubah. Kehendaknya terpengaruh. Dia injak gas saudara. Udah di 200 saya lihat, waduh. Ya, ini kesenggol sedikit, habis kita mati kecelakaan di jalan tol. Banyak orang mati binasa karena berantem di jalan tol, saudara. Ya, lalu Roh Kudus ngomong sama saya, ada 2 pendeta sakit jiwa di mobil. Nggak usah tertawakan saya, saudara juga sering kali sakit jiwa toh. Pura-pura tapi nggak ngaku toh, saya ngaku. Lalu Roh Kudus ngomong, minta maaf sama suamimu. Lihat dia nyetirnya udah ngawur loh. Ini kamu berdua kecelakaan, mati lagi berantem, percuma semua pelayananmu puluhan tahun. Yang Tuhan lihat itu akhir hidupmu. Kau cuma berantem gara-gara salah paham, nungguin dia datang lama, keringetan. Bayangkan kalau kalian mati berdua kecelakaan di mobil, sia-sia semua pelayananmu yang puluhan tahun itu. Saya bilang gini, ya tapi kan dia yang salah. Kenapa saya harus minta maaf? Harusnya dia dong yang minta maaf sama saya. Sakit jiwa. Tapi saya sudah ketakutan lihat dia tambah ngebut saudara. Ya. Lalu Roh Kudus itu cuma bilang begini, kamu nggak usah ngomong, ambil aja tanganmu, taruh di atas tangannya dia. Gitu aja. Nggak usah hihihi. Emang enak? Pikir enak? Kalau dulu waktu jatuh cinta semangat naruh tangan di atas tangan, iya nak? Waktu udah jadi istri marahan taruh tangan semangat? Pret. Sakit? Saudara, iya Roh Kudus ngomong, sesimpel itu loh. Ngalah, ambil tanganmu, taruh di atas tangannya dia, selesai. Lu gak perlu ngomong karena dia tahu. Saudara, saya ini kan normal, ya, saya ini gak kena stroke toh. Tapi karena saya sakit jiwa, bayangkan loh, saya ini mau angkat tangan ini terasa tangan saya ini 10 kilo beratnya. Itu loh orang kalau sakit jiwa tuh ngeri, saudara, ngeri. Ngeri, lo bener.
Kita ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau manusia mati, rohnya kemana? Ini pendeta semua nih. Roh kemana? Pengkhotbah berkata, roh kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakannya. Karena roh itu adalah gambar diri Allah dalam diri manusia. Makanya kita dikatakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena ada bagian diri Allah, yaitu roh. Lalu saya tanya, kalau orang mati, tubuh ini kemana? Jadi tanah toh, tubuh yang suka bersinah ini, yang suka selingkuh, dimakan ulat. Maka jangan kau ikuti-ikuti tuh keinginan tubuhmu, membuat binasa. Lalu jiwa kemana? Jiwa manusia kemana kalau mati? Yesus berkata apa? Jangan kamu takuti mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah Bapa yang berkuasa membunuh tubuhmu, baik jiwamu di dalam neraka. Jadi jiwa kita akan dihakimi, karena jiwa ini pribadi-pribadi kita. Makanya kita perlu tahu, kalau kau marah itu jiwamu sakit. Nah, saudara bisa bayangkan pendeta sakit jiwa mau layani jemaat yang sakit jiwa bagaimana? Hello? Makanya banyak pendeta di gereja suka tersinggung. Jemaatnya nggak senyum, dia tersinggung. Itu tadi, kenapa ya saya senyumi, dia nggak senyum? Padahal jemaatnya itu mau jatuh tempo besok. Jadi berat dia mau senyum, tapi dasar gembalanya sakit jiwa, tersinggung. Masih banyak gak pendeta yang tersinggungan? Banyak. Sehingga terjadi perpecahan di gereja. Banyak pendeta sakit. Kenapa ya saya di sini kok ngomongin sakit jiwa terus ya? Itu biasa tuntunan Tuhan loh. Nggak apa-apa saudara, kita mau terima firman sekeras apapun itu, ya, supaya hidup kita ini dipulihkan, pelayanan kita berdampak, api kemuliaan Tuhan turun atas gerejamu, atas kotamu, bahkan atas bangsa kita, supaya pelayanan kita tuh berdampak. Kita dulu dan keluarga kita dulu harus diselamatkan. Ya, akhirnya saudara di mobil saya bilang gini, lalu Roh Kudus tuh kasih bayangan gini, kamu ndak mengampuni suamimu, kamu ndak berbaikan, kamu berdua kan sakit jiwa toh. Ini iblis duduk di antara kalian loh di mobil ini. Saya tuh melihat dengan mata rohani, setan di antara saya dan suami lagi giniin kita. Pendeta sakit jiwa, pendeta sakit jiwa. Tiba-tiba saudara iman saya bangkit, saya bilang, setan, kamu ndak bisa gituin saya ya. Kamu ikut di mobil saya, ndak bisa. Turun kamu dari mobil saya sekarang. Ada truk di belakang, kamu naik truk. Lalu saya angkat tangan saya saudara, yang tadi itu berat, udah gini-gini. Saya bilang, dalam nama Yesus, Tuhan saya mau sudahi sakit jiwa ini. Saya angkat tangan saya pegang tangan suami saya. Saya bilang, kita tidak boleh loh marahan kayak gini. Tuh kamu nyetirnya ngawur. Dia dengan santai liatin saya ngomong gini, dari tadi kek. Pret. Ya, selesai. Dan setan turun saat itu dari mobil kita. Terlalu sering kita ini biarin setan numpang di mobil kita. Jadi ingat-ingat ya, hamba-hamba Tuhan, kalau kau berantem di mobil, ada setan tuh ikut. Suruh dia turun, amin. Ya, kau berantem di rumah, ada setan itu. Satu kali ada musda setan. Bukan cuma pendeta ada musda, setan juga ada musda. Musyawarah daerah. Setan-setan dari seluruh daerah berkumpul. Dari Irian, Papua, dari Manado berkumpul, dari Sulawesi berkumpul saudara. Lalu ada dua setan ini, dia teman akrab dulu sebelum ditugaskan. Satu, ketika mereka berpisah dulu, bodinya sama, penampilannya sama, ya, stratanya itu sama. Tiba-tiba mereka ketemu di musda itu, yang satu ini, ya, udah gendut, dia pakai arloji, ya, Richard Mille 3,5 M, bajunya, tasnya, semua bermerek. Sementara temennya yang setan satu, kurus, krempeng, dekil, bajunya aja udah lusuh. Lalu dia tanya gini, kamu sekarang sukses banget ya, diberkati ya. Terus setannya gendut bilang, oh iya, saya itu ditempatkan di rumahnya orang Kristen, ya lumayan kaya. Terus
Oh dia tuh ya kalau baru beli jam saya suruh lagi, beli lagi, itu sudah ndak bagus. Terus dia ndak puas, hawa nafsunya dia ikuti. Jadi dia baru beli tas, dia beli lagi tas. Baru beli sepatu, saya suruh lagi beli sepatu. Duitnya itu habis untuk hal-hal yang seperti itu. Ndak pernah nyumbang di desa-desa, nggak pernah bantu pendeta desa, nggak pernah nyumbang pembangunan gereja desa. Habis duitnya buat gaya-gayaan. Setan tuh bilang, jadi kalau dia udah beli baru saya pakai nih yang lama-lamanya. Bajunya, jamnya, sepatunya saya pakai semua, merek semua ini. Ya, kalau dia mau ke gereja naik mobil Mercy terbaru, saya duduk di belakang, saya tiup. Berantem suami istri ini di mobil. Datang ke gereja mau dengar firman, saya tiup lagi, ngantuk. Nggak ada firman yang masuk. Ya, dia pulang mau makan nggak pernah berdoa dia. Jadi waktu dia belum makan, saya taburi penyakit. Sekarang dia TBC, kena paru-paru, gagal ginjal. Ya, saya gendut kata setannya, karena semua makanan yang enak saya makan. Ya, kalau mau tidur di rumah nggak pernah doa dia. Jadi kalau malam saya tidur di kasur busanya sama-sama dia, tapi dia sakit-sakitan, terkutuk, rumah tangganya kacau, nggak pernah damai, berantem sama istri, anaknya narkoba. Tapi aku seneng. Lalu setannya ini ngomong, waduh enak sekali ya kau ya. Saya ditugaskan di rumah orang Kristen. Ya ndak miskin juga, cukup berada. Tapi kalau saya bujuk dia, itu ada tas model baru beli. Dia bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lalu kalau dia itu ya mau ke gereja, saya numpang di mobilnya dia. Dia masuk mobil langsung berdoa, Tuhan Yesus saya mau pergi. Dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa gelap, setan, aku tolak keluar dari mobil ini. Tuntun perjalanan kami. Setannya lagi duduk ditendang. Dia bilang saya kejar dia dari belakang, keringetan. Sampai di gereja saya udah ngos-ngosan. Dia dengar firman. Begitu duduk dia bilang, Tuhan aku mau dengar firman Tuhan. Semua firman itu akan menjadi benih yang hidup dalam tanah yang subur. Segala roh-roh yang coba mengganggu, aku tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Jadi dia tuh dengar firman, amin, amin. Setannya tunggu di luar gereja. Kalau dia mau makan, saya udah baru mau curi nih berkatnya, dia doa dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan berkat ini Bapa, biarlah berkat ini menjadi kesehatan bagi tubuhku. Jadi saya nggak bisa colong, karena dia berdoa kuduskan berkat itu. Saya pulang di rumah, mau tidur sama dia di kamar, dia berdoa, Tuhan aku mau tidur, segala kuasa-kuasa sejahat yang ada di rumahku, di hatiku, di pikiranku, aku usir dalam nama Yesus, keluar. Saya tidur di bawah pohon tiap malam. Kata setannya, sekarang saya TBC. Saudara, mungkin engkau tertawa mendengar cerita ini. Tapi setan di dalam hidup kita itu di posisi yang mana? Waktu kau mengikuti hawa nafsumu terus, ya waktu kau hidup berantem terus, itu setan tinggal loh dalam hidupmu. Tapi masih berani berkata, ya ku mau sepertimu Yesus. Tuhan bilang, prep. Kita tuh nggak usah muluk-muluk bilang menyalakan api. Ya, bagaimana api Tuhan bisa menyala kalau hidup kita seperti itu, keluarga kita seperti itu. Ya, yang ada kebinasaan. Ayo kita mulai dari dalam diri kita, keluarga kita, biar api itu menyala, saudara. Kita senang pelayanan kita berdampak. Saya tuh kemarin ke Batam, itu jemaat Mesbah Doa datang semua ngajak saya makan, saudara. Mereka mulai bersaksi, Bu, mama saya nih loh, puluhan tahun kepahitan sama papa saya. Karena papa saya berselingkuh, mama saya kepahitan. Karena kepahitan dia kena sakit asam lambung, dia sulit tidur. Jadi setiap malam dia minum obat tidur untuk bisa tidur, obat penenang, dan dia harus minum obat asam lambung seumur hidup. Tapi sejak dengerin khotbah ibu, dia ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Dia tidak mau sakit jiwa, Bu. Waktu dia lepaskan pengampunan, mamanya bilang, Ibu, saya rasa damai sejahtera di hidup saya. Dan yang luar biasa, sekarang saya tidak sakit mah lagi, saya tidak lagi mengkonsumsi obat tidur dan obat penenang, karena Tuhan menjadi damai sejahtera di hatiku. Amin. Kita rindu nggak orang-orang bersaksi tentang pelayanan kita? Mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami, dan dia ketika mengalami itu, dia bagiin khotbah-khotbah saya kepada teman-temannya yang juga kepahitan. Karena banyak jemaat hari-hari ini yang terluka, disakiti suaminya yang selingkuh, disakiti anak-anaknya, dan puluhan tahun mereka di gereja orang-orang Kristen.
Tapi mereka datang dan pergi sesuka hati, kayak lagu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejamnya di kau, sakitnya hati padamu. Orang Kristen banyak begitu tiap minggu. Kau datang dan pergi ke gereja, tapi masih sakit hati. Pulang sakit hati. Puluhan tahun terikat dengan obat sakit mah, ya, terikat dengan obat tidur, nggak bisa tidur. Dan semua penyakit itu datangnya dari psikis, jiwa yang terganggu, tidak mau mengampuni. Saya kemarin itu loh dapat WA dari seorang, ada seorang pengusaha, ya dia itu pengusaha saudara, kaya banget. Dia bilang, ibu, ya saya itu dari dulu kalau usaha saya ini ada yang halangi, ya saya main kasar bu, ya kalau perlu saya suruh anak buah saya tabrak dia itu pakai truk biar mati. Nanti gampang lah kalau mati kita urus sama polisi. Ya jahat, orang ini jahat. Tapi kemarin akhirnya ceritanya dia dengerin khotbah saya. Jadi waktu itu saya tuh habis pelayanan di satu gereja. Waktu keluar diajak istrinya makan, Ibu Debbie, ibu mau nggak saya ajak makan? Oh iya memang saya mau makan sama suami saya. Kalau gitu tunggu suami saya jemput saya ya bu ya. Oh iya saya bilang, terus dia bilang ibu ikut mobil saya aja bu biar kita ngobrol. Nanti biar bapak sama anak-anak ikut dari belakang. Saya bilang suami saya, aku diajak ibu itu tunggu dulu suaminya belum datang. Saya itu kan nggak tahu dia ini siapa, dia cuma suka dengar khotbah saya di YouTube. Suaminya datang saudara, naik Mercy terbaru. Ya saya naik di Mercy itu, duh ya mobilnya mewah. Terus suaminya tuh bilang gini, ini kita mau kemana? Istrinya bilang saya ajak Bu Pendeta Debbie makan. Terus dia bilang sama saya itu enggak mau loh bu pergi-pergi makan sama orang begini. Cuma karena istri saya itu ngefans aja sama ibu, tiap hari dengerin khotbah ibu, makanya ya sudahlah, saya ini menghormati istri saya. Kurang ajar enggak saudara? Dalam hati saya, emang saya minta makan, saya juga bisa beli makan sendiri ya. Lu pikir karena lu orang kaya, terus ya makanya saudara jangan terlalu menghambakan diri kepada orang kaya. Ya dalam pelayanan ini kita taruh iman pada Tuhan bukan sama orang kaya. Ya kadang orang kaya itu menyepelekan. Ya makanya kita juga pendeta kalau ketemu orang kaya jangan muka berubah jadi celengan babi. Kepengennya diisi. Ya ketemu orang kaya langsung curhat. Iya nih pak lagi pembangunan uang kurang pret. Nggak usah kau rekayasa Tuhan, berkat itu datang dari Tuhan. Dan Alkitab bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk. Ya apalagi nanti kalau datang partai-partai suruh umumin di gereja, jangan ada loh ya, jangan ada. Hati-hati saudara, saya ini ditawari foto dengan seorang tokoh yang mau mencalonkan. Ya bu, kapan mau foto sama calon presiden kita? Nanti ibu dibantu pembangunan gereja di desa-desa. Nggak usah, saya bilang dari Tuhan dananya saya bangun tuh gereja di desa-desa, bukan yang kayak begitu. Ya jangan saudara ya, karena biasanya pilkada sama pilkabe itu beda tipis. Ya pilkabe kalau lupa jadi, pilkada kalau jadi lupa. Jadi jangan saudara termakan dengan janji palsu. Lihat sama Tuhan, jangan kotori mimbar dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Lalu saudara sampai di mana tadi? Iya dia ajak saya makan saudara. Ya dalam hati saya ini kurang ajar banget ya. Ngomong kayak begitu ya, bukan kayak saya nih yang minta-minta makan. Ya sudahlah kita pergi makan, diajak makan di restoran, itu sambil makan dia telepon terus marah-marah saudara. Kita lagi makan cerita ngobrol enak ketawa-ketawa dia angkat telepon, gimana sih? Kan saya sudah bilang beresin. Terus maaf Bu Pendeta, iya Pak, lagi baru mau makan telepon lagi. Saya kan sudah bilang. Sepanjang kita makan dia nggak tenang makannya, marah-marah terus. Begitu selesai, saya bilang Pak terima kasih ya. Tapi saya mau ngomong satu hal sama Bapak. Apa Bu? Bapak itu orang kaya, tapi tidak dapat karunia menikmati. Bapak perlu berdoa sama Tuhan, minta karunia menikmati berkat Pak. Jangan sampai kau jadi orang kaya, tapi hidupmu tersiksa. Sepanjang makan Bapak itu telepon terus loh dari tadi, kasihan deh lu. Sementara kita makan enak. Bapak yang bayari saya, tapi Bapak nggak ada kesempatan makan. Itu kan nasibmu terkutuk loh Pak. Waktu pulang, dia bilang sama istrinya, itu pendeta gila ya. Nggak ada pendeta berani ngomong gitu sama saya. Apalagi dia orang kaya. Ya memang harus saya ngomong apa adanya. Lalu dia mulai renungkan. Tapi benar juga dia ngomong itu. Dia mulai renungkan, lalu dia mulai nonton khotbah-khotbah saya di YouTube.
Satu saat dia WA saya, Bu Debbie, saya boleh konseling enggak? Jadi saya balas, sama pendeta gila, mau konseling. Lalu dia cerita, dia sama papanya berantem, dia kepahitan, tiap hari ribut, tidak ada damai sejahtera. Saya bilang, Pak, kau sakit jiwa ya Pak ya. Kenapa orang tua kau ajak berantem? Orang tua itu dengerin tok, enggak usah kau bantah. Enggak usah kau dengar juga kalau enggak cocok dengan pola pikirmu. Diiyain aja, iyain. Dia udah seneng. Kenapa kau ajak berantem? Toh sama-sama kau tidak lakukan yang dia ngomong. Jadi bapaknya tuh ngajari dia bisnis itu gini. Dia bilang, kayak dia itu tahu kan aku ini udah sukses. Saya bilang, ngomongin gini aja. Oh iya ya Pak, iya aja. Terus dia itu ngomong gini, cuma seperti itu ya Bu ya. Kenapa saya nggak kepikiran ya dari dulu? Goblok nggak? Cuma seperti itu loh, nggak kepikiran karena sakit jiwa. Akhirnya dia lakukan, saudara. Lalu dia mulai bertumbuh, dengerin semua khotbah-khotbah saya. Nah kemarin itu dia ini lagi buka satu usaha baru. Ya dia bilang, saya udah terima Bu bayaran dari orang-orang puluhan miliar, tapi usaha ini tidak bisa jalan karena ada yang nakalin. Jadi anak buahnya dia di lapangan ngomong, Pak, Bapak ngomong iya aja, habis nih semua orang-orang ini yang gangguin pekerjaan kita. Saya bilang, Bapak mau pakai cara Tuhan atau pakai cara dunia lagi? Kalau Bapak pakai cara dunia, saya tuh bingung ya, Bapak itu masih kurang kaya apa coba? Kenapa mau bunuh orang hanya gara-gara uang? Dan Bapak akan utang darah di hadapan Tuhan. Nanti yang bayar kalau nggak Bapak ya anak cucumu. Lalu dia takut, saudara. Dia bilang, aduh Bu, iya utang darah. Iya, saya kasih dia ayat-ayat ya. Bagaimana Daud ketika dia melakukan dosa, pedang tidak akan beralih dari keluarganya, anaknya saling bunuh. Lalu dia bilang, aduh saya takut Bu. Lah iya makanya. Jadi ini saya enggak boleh ya Bu. Enggak boleh. Terus bagaimana Bu supaya kerjaan saya ini jalan? Doa duduk di kaki Tuhan. Ya udah Bu, saya mau buktikan Tuhan. Ya saya mau duduk. Karena dia juga lawannya saudara satu perusahaan besar. Saya suruh dia duduk di kaki Tuhan. Tiba-tiba dia telepon saya, Bu, truk saya 12 dibakar. Orang-orang saya ini dilukai. Berdoa Pak, berdoa. Ini anak buah saya bilang, Pak bilang oh iya. Bilang oh iya, selesai masalah ini. Berdoa. Gila ya ibu itu, suruh saya berdoa, doakan musuhmu. Lah, apalagi doakan musuh saya, yang ada saya bunuh mereka. Jangan, ya jangan coba berlaku dengan tidak melakukan firman. Lalu dia coba, saudara, dia tahan tiap hari saya berdoa, saya telepon berdoa. Kemarin dia kabari, Bu, Tuhan tuh ajaib ya. Dari dulu saya bilang, baru tahu kau. Kenapa? Iya ya benar ibu bilang kita ndak usah berperang, Tuhan yang berperang. Ini Bu perusahaan yang mengganggu dari dulu kerjaan saya nih. Hari ini diperiksa KPK, terancam ditutup semua, jadi tidak ada saingan. Dan hari ini ya tongkang pertama saya itu bergerak mulai angkat. Hari ini sebenarnya dia undang saya untuk datang ke dermaganya, doain dermaganya. Saya bilang ndak usah, Bapak doain sendiri, bawa minyak, urapi aja sendiri. Ya, nggak usah panggil-panggil pendeta. Jangan lupa perpuluhan tapi. Ya, saudara, loh kita seneng toh kalau lihat orang yang mendengarkan khotbah kita, lalu dia pengen berubah. Lalu hidupnya diubahkan. Keluarga besarnya dipulihkan. Bapaknya yang tadinya bukan agama Kristen, sekarang mulai tertarik. Mamanya mulai dengerin khotbah saya karena lihat anaknya ini berubah. Karena dekat pendeta. Tapi jangan pernah minta-minta uang. Supaya orang kaya itu ndak alergi. Orang kaya itu alergi sama dua, tukang pajak sama pendeta. Ya, teman saya tuh loh di Makassar, orang kaya banget saudara. Ya, tiap hari itu yang di WA pendeta semua, Pak, tolonglah Pak, tolonglah Pak. Pendeta, hamba Tuhan, kau kalau tidak punya iman, ndak usah kau jadi pendeta. Ya, karena kau tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Dalam hal keuangan kita harus dapat dipercaya. Bagaimana Tuhan mempercayakan besar kalau kita tidak dapat dipercaya? Bukankah kita rindu pelayanan kita berdampak? Orang yang mendengar khotbah kita berubah. Saya dengar kesaksian banyak sekali orang mengalami perubahan. Bu, saya kemarin tuh saya lagi pelayanan di Salatiga. Lagi makan di restoran, ada ibu-ibu sama suaminya datang dari jauh dan nangis. Bu Debbie. Begitu ketemu saya dia peluk, Ibu Debbie. Saya bilang jangan nangis dulu ibu, cerita dulu baru nangis.
Ibu, saya mau berterima kasih. Dulu saya dan suami ini sudah hampir bercerai, tapi untung kami dengar khotbah Ibu. Sekarang kami dipulihkan, Bu. Tuhan baik, Tuhan memberkati kami loh. Saudara, ya, pelayanan yang disertai api Tuhan akan membawa dampak. Tapi bagaimana caranya? Ya kita dulu nih loh berubah. Jangan pakai cara-cara yang kotor. Jangan pakai cara-cara yang busuk di dalam pelayanan. Ketika Tuhan memilih kita, Daud berkata kepada Salomo anaknya, kamu harus kenalilah Allahnya ayahmu. Sebab dia Tuhan, dikatakan di sana tadi apa? Yang melihat hati, mengerti cita-cita. Loh kalau kita itu percaya bahwa Tuhan itu, tolong ditayangkan ayat tadi yang 1 Tawarik ya 28 ayat 9. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu yang tahu hati kita, niat kita, cita-cita kita, apakah Tuhan tidak akan turut bekerja? Dia Allah yang melihat hati. Dikatakan di sana, beribadahlah kepadanya dengan apa? Tulus, ikhlas. Untuk menjaga api Tuhan, pertama saudara, milikilah ketulusan di hadapan Tuhan. Nggak usah neko-neko, nggak usah punya hal-hal yang bulus. Ya, tulus itu lawannya bulus. Banyak orang sekarang di pelayanan pakai cara bulus. Ya, jangan pakai cara bulus, apalagi cuma untuk mendapatkan jabatan, pemimpinan. Aduh, mari kita kejar perkenanan Tuhan saja, saudara. Ya, dikatakan di sana dan apa? Dengan rela hati. Pelayanan kalau nggak dengan rela hati, nggak bisa, saudara. Ya, hari ini saya bisa memilih pelayanan yang enak-enak. Ya, kemarin saya pelayanan di Batam seminar 3 hari, capek nggak capek? Ya, itu kita kalau datang bayar tiket sendiri, bayar hotel sendiri, nggak dapat PK. Ya, tapi kita rela hati, toh Tuhan memberkati dari cara yang lain, dengan tempat yang lain yang berbeda. Tuhan tuh jangan kita patok dengan akal bulus kita. Dengan rela hati saja, tulus ikhlas beribadah kepada Tuhan, dikatakan di sana. Ya, karena apa? Tuhan itu menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kalau niat kita tidak benar, bahaya. Saudara, saya pengen kita baca di sini, nanti kita akan masuk dalam tanya jawab. Saudara, Yerobeam itu adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk ketika bangsa Israel terpecah waktu Salomo menggantikan Daud ayahnya. Salomo membangun bait Allah, ya. Lalu dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia menikahi wanita-wanita kafir. Dan bukan itu saja, kalau dia menikahi wanita kafir, memenangkan mereka, dibawa percaya kepada Allah, bagus. Tapi ternyata karena Salomo ingin mengokohkan kerajaannya, dia nikahi putri-putri raja kafir. Dan bukan hanya itu, dia membangun kuil-kuil penyembahan bagi istri-istrinya ini. Sehingga dibangunlah di situ kuil penyembahan untuk Dewi Asitoret, untuk dewa Baal, semua dewa-dewa penyembah berhala, dibangunkan rumah penyembahannya. Jadi dia bukan hanya membangun gereja, bait Allah, bait suci, tapi dia juga bangun kuil berhala. Tuhan marah. Lalu Tuhan berkata begini, karena engkau jahat, melakukan yang jahat di mataku, saat ini aku tidak akan mengokohkan kerajaanmu seperti yang sudah aku janjikan kepada Daud ayahmu. Tapi aku juga akan menyisakannya karena aku ingat kepada Daud ayahmu. Mulai hari ini kerajaannya akan terpecah menjadi 2. Jadi saudara, 10 suku itu diberikan kepada Yerobeam. Siapa Yerobeam? Yerobeam ini adalah dulu dia pekerjanya, kepala pekerja di kerajaannya Salomo, saudara. Kita lihat di sini ya, kita baca bersama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ya, kita lihat saudara, ngeri. 1 Raja-Raja pasal yang ke-14. Dikatakan di sana saudara, akhirnya riwayat Yerobeam. Yerobeam itu dulu seorang abdinya Salomo, diangkat menjadi kepala pegawai khusus ya dari keturunan Yusuf. Dia yang mengepalai. Lalu tiba-tiba saudara, dia tuh naik menjadi raja, tapi dia itu merasa terganggu dengan Raja Rehabeam karena bangsa Israel terpecah jadi 2, kerajaan Yehuda itu dipegang oleh Rehabeam anak Salomo, lalu Yerobeam ya dia
kerajaan Israel, jadi utara dan selatan. Apa yang terjadi pada waktu itu saudara, dikatakan ya anak Yerobeam itu jatuh sakit. Tapi kita baca dulu ayat yang sebentar ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh ya Yerobeam ini jahat saudara. Jadi ketika pada waktu itu Yerobeam ini melihat bahwa bangsa Israel pergi menyembah ke bait suci itu di Yerusalem. Dia tuh melihat gini loh, kalau mereka ini terus-terusan pergi ke Yerusalem, lama-lama mereka bisa terpengaruh lagi. Mereka ikuti lagi anaknya Salomo ini, Raja Rehabeam. Padahal 10 suku Tuhan berikan kepada dia menjadi satu kerajaan. Dan keturunan Daud hanya 2 dan itu sangat sedikit sekali. Dan mereka itu pada waktu itu penyembahannya tetap di Yerusalem. Dia bilang, kalau begini caranya nanti saya ini kehilangan jemaat. Ya, para gembala, seringkali kita ini takut kehilangan jemaat. Pada mereka nanti mereka terpengaruh, nanti ikut Rehabeam lagi, aku akan membikin. Lalu dia bikin lembu emas. Satu ditaruh di Betel, satu ditaruh di Dan. Tapi ini di wilayahnya. Dia bilang kepada orang Israel, kamu ndak usah pergi berdoa di Yerusalem, kejauhan. Ini loh Allah-Allah. Karena gimana ya, nanti Israel berdosa. Saudara, orang yang paling terkutuk itu adalah orang berdosa yang mengajak orang lain untuk berdosa. Dosa dan ajak-ajak orang. Kau kepahitan sama seseorang, silakan kau saja berdosa. Jangan jengkel nih sama satu orang, dia pengaruhi yang lain. Kamu tidak usah berteman sama dia. Kamu tahu nggak orangnya itu? Ini orang paling terkutuk ini. Dia salah hanya karena ketakutan kehilangan jemaat. Ya sering begitu. Saudara nggak usah takut. Kalau jemaatmu diambil orang, biarin aja. Jemaat itu milik Tuhan, bukan milik kita. Amin. Saya yang doakan. Begitu kaya. Sekarang pribadi. Curcol nih ya. Ya enggak apa-apa. Ya. Tuhan itu enggak pernah lupa dengan kebaikan yang engkau lakukan. Mungkin enggak lewat dia, tapi lewat orang lain Tuhan akan pelihara kita. Tuhan enggak buta saudara. Enggak usah peduli, enggak apa-apa, lakukan terus benih kebaikan tabur. Satu saat benih itu akan tumbuh. Mungkin belum sekarang. Nggak usah terganggu ya. Tapi bu, dulu susah datang ke sini, begitu kaya sekarang pindah gereja sana lebih besar, dia ke sana. Biarin aja, itu umat Tuhan. Setialah dengan apa yang depan kita, menjaga kemurnian hati, menjaga ketulusan. Jangan pakai cara-cara licik di dalam pelayanan. Ya, nggak usah saudara. Lalu dikatakan begini saudara, akhirnya apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 14 deh, kita langsung lompat 14. Sambungan riwayat Yerobeam. Satu saat anaknya Yerobeam itu jatuh sakit ya. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Ayat 2 dikatakan lalu Yerobeam berkata kepada istrinya saudara. Dia bilang begini sama istrinya, ya kamu berkemas ya, menyamarlah supaya jangan orang ketahui bahwa kamu tuh istriku. Ya pergilah kamu ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Dulu ketika Tuhan menolak Salomo, Tuhan pakai Nabi Ahia kasih tahu kepada Yerobeam, kamu akan diberikan 10 suku dan engkau akan menjadi raja atas 10 suku itu. Salomo akan terbelah menjadi 2 kerajaan. Jadi waktu anaknya sakit, dia suruh istrinya menyamar ya, pergi ke Silo, ada nabi di situ. Dulu nabi itu yang bernubuat tentang aku. Lalu dia bilang begini saudara, ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga dia bilang begini, ya bawalah 10 roti kue kismis dan buli-buli air madu, pergilah kepadanya, dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Anak Yerobeam sakit keras. Lalu istrinya Yerobeam berbuat seperti yang ya diperintahkannya, dikatakan dia berbuat seperti ayat yang keempat ya. Akhirnya dikatakan istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab mata sudah kabur karena ia sudah tua. Nabinya itu sudah tua saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima dikatakan, tetapi ya Tuhan telah berfirman kepada Ahia bahwasannya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Jadi saudara, Yerobeam itu sebelum datang istrinya Yerobeam, Ahia itu sudah dikasih tahu Tuhan, nanti akan datang kepadamu ya istrinya Yerobeam, dia menyamar ya. Tuhan itu maha
tahu saudara. Lalu dikatakan begini saudara, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar ya bunyi langkah perempuan itu, ya sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, masuklah hai istri Yerobeam. Kaget enggak saudara? Kaget. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau itu orang lain? Padahal dia udah buta loh, matanya kabur loh. Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu saudara. Tuhan berkata lewat nabinya Ahia. Dikatakan ayat 7 begini. Pergilah, katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku. Aku telah menggoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Saudara, kita ini dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa. Yerobeam dipilih Tuhan menjadi raja atas 10 suku Israel bukan karena dia tentara yang terlatih atau keturunan raja, enggak, hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau ketika engkau itu menjadi pilihan Tuhan cuma satu, taati segala ketetapanku, taati firmanku, taati perintahku dengan segenap hati, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan sebagai hamba Tuhan kita nih mereka-reka dengan pikiran kita melakukan hal-hal yang jahat. Ya kita melakukan yang dikatakan Yerobeam waktu dia melihat orang-orang Israel pergi menyembah di Yerusalem. Alkitab berkata begini, dia menimbang-nimbang di dalam hati, apa yang harus aku lakukan ya supaya mereka ini tidak pergi menyembah ke sana. Oh, aku bikin patung dari lembu emas supaya mereka menyembah di sini. Dan itu jahat sekali di mata Tuhan. Tuhan itu tidak mau saudara, kita ini hamba Tuhan tapi kita tidak melakukan firman. Tuhan hanya mau supaya api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita. Jalani hidup pelayanan kita di dalam kekudusan dengan mentaati firman Tuhan. Yang bertentangan dengan firman jangan kau ikuti. Lalu apa yang terjadi saudara? Dikatakan ayat yang berikutnya ayat 9. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat, ya lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu ya Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan apa? Sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan hari-hari ini menimbulkan sakit hati Tuhan, bahkan membelakangi Tuhan. Ngeri nggak saudara? Ngeri loh. Tanpa kita sadari, ketika kita nggak taat lagi pada firman Tuhan, kita membelakangi Tuhan. Saudara, kalau saudara bicara sama anakmu, lalu anakmu membelakangi kau, marah enggak? Itu kita loh manusia. Ini Tuhan loh dibelakangi. Tuhan bilang engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau membelakangi aku. Betapa keji saudara. Tuhan marah kepada Yerobeam. Kenapa engkau bertindak dengan mau-maumu sendiri dan tidak taat pada firman? Apa hukuman yang terjadi atas keluarga Yerobeam? Dikatakan saudara ayat 10. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Ngeri saudara. Dia masih menjadi raja dan dia pikir dia masih melakukan apa yang Tuhan suruh. Padahal di mata Tuhan dia seperti tai. Tidak apa-apa, ngomong aja, ini ayat yang ngomong tai. Jangan sampai kita ini hamba-hamba Tuhan, kita masih merasa melayani Tuhan, padahal di mata Tuhan kita ini seperti. Tidak apa-apa, ngomong aja. Nggak usah ngomong yang halus-halus sekarang. Saya mau tanya, ada nggak di antara kita yang kalau ketemu tai kita cium-cium, kita sayang-sayang? Ketemu tai, aduh, tai. Ada yang begitu orang gila? Nggak ada kan? Yang namanya tai pengen cepet-cepet kita buang. Tai itu tempatnya di mana? Di lubang WC, terhina, terbuang, kotor, bau, busuk, jijik. Kalau engkau jadi hamba Tuhan yang tidak taat pada firman,
engkau hidup dalam dosa, Alkitab bilang Tuhan akan menyapu kita seperti menyapu tai. Karena tidak ada lagi kata yang pantas bagi orang-orang yang membelakangi Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Dengan hidup berbuat dosa, seenaknya, nggak taat pada Tuhan, tapi masih pelayanan, engkau seperti tai di mata Tuhan. Siapa suruh undang saya? Benar saudara, ngeri ini, ngeri ayat ini, ngeri. Ngeri saudara, biar kita tahu. Ya, jangan kita pede, kita pikir kita masih pelayanan, padahal kita tai di mata Tuhan. Tinggal tunggu aja kapan disapu. Tinggal tunggu aja kapan dibuang, dilenyapkan. Dan kita tahu Alkitab selalu ya dan amin. Keturunannya Yerobeam semua dihukum. Tidak ada satupun yang hidup. Di tangan Raja Besea dia dibunuh semua satu keluarga. Tidak ada satupun yang disisakan. Tuhan kalau ngomong, dia genapi saudara. Apakah Tuhan sudah berubah sekarang? Dia tetap Tuhan. Sifatnya tidak berubah. Dia benci dosa. Dan jangan mempermainkan Tuhan. Kita berdiri sebagai hamba Tuhan, tapi sering kali kita menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memohon anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jangan sakiti hati Tuhan. Biar kita mau berkata, jadikan kami hamba-hamba yang layak Tuhan. Bahwa hidup kami sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ada di akhir zaman. Dunia segera akan berlalu. Kita sedang berlomba. Kenapa saya itu tidak pernah lelah melayani Tuhan? Saya dan suami itu hanya berada di Jakarta. Itu bisa 1 bulan, cuma 4 hari kami di Jakarta. Cuma ganti koper, kami berangkat lagi. Saya ini udah gak cari duit dari pelayanan. Tuhan berkati kami lewat YouTube. Begitu luar biasa. Tapi kami melihat saudara, kita sedang berpacu dengan waktu-waktu yang terakhir. Kita ada di penghujung akhir zaman. Saya pengen semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang dipulihkan Tuhan. Makanya saya tidak buka gereja. Saya nggak mau jadi musuh gembala. Ya, di Jakarta udah banyak gereja. Ntar kalau saya buka gereja hanya jemaatnya pendeta itu pindah ke saya lagi. Ya, tapi dengan pelayanan seperti ini. Ya, kemarin saya mau naik pesawat, ada ibu-ibu datang, maaf ya, Ibu Pendeta Debbie Basir. Iya, aduh Ibu, saya tiap hari dengar khotbah Ibu. Ibu gereja di mana? Oh enggak, saya Buddha Bu. Nah, saudara, lo bener enggak? Ajaib enggak Tuhan? Ya, saya bersyukur dengan pelayanan ini. Ya, firman Tuhan masuk ke kamar-kamar pribadi. Ya, mereka bukan orang Kristen. Mereka mengenal kebenaran, mereka mendengar. Ya, dan mereka mau berubah, tinggal tunggu waktu aja Roh Kudus jamah, dia bertobat. Loh saudara, kita melihat sekarang penuaian jiwa. Inilah waktu Roh Kudus itu bekerja. Orang-orang dari agama seberang datang WA kepada saya, Bu, saya bukan orang Kristen, tapi saya dijamah Tuhan ketika nonton khotbah Ibu. Saya mengalami Tuhan Bu, saya pengen kenal Tuhan. Loh, orang datang dari Singapura saudara, bukan agama Kristen Bu, saya mau dibaptis sama Ibu. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat khotbah Ibu. Saudara, kita lihat Tuhan sedang bekerja. Jangan sampai di sekeliling kita tuh ada begitu banyak jiwa yang sedang terhilang. Mari kita meminta sama Tuhan, ya, supaya api Tuhan itu turun dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, datang pada Tuhan. Saya minta suami saya untuk bisa ngiringi. Ya saudara, kita mau minta lawatan Tuhan pagi ini sebelum kita masuk di ruang pertanyaan. Kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah kita, hamba-hambanya hari ini. Mari kita minta ampun. Bilang, Tuhan, mungkin kami sudah membelakangi Engkau. Tuhan, mungkin kami jauh daripada ketaatan. Ampuni kalau kami menyakiti hati Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sertai pelayanan kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku,
terutama bagiku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan. Mari minta penyertaan Tuhan saudara. Segalanya bagiku Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Yes Lord Jesus, terutama bagiku Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kehebatanku Tuhan, kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin.